5. Sebelumnya, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Nama saya Alia Zuhra. Nama saya Puan Rizka. Nama saya Andriani Padang. Nama saya Maharani Harahap. Di sini kami akan menguji coba praktikum tentang mata kuliah gizi, yang dimana ada berbagai macam praktikum. Yang pertama yaitu uji coba karbohidrat, yang kedua Uji coba protein. Yang ketiga ada uji coba lemak. Selanjutnya kami akan menguji dari praktikum yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami berdua di sini ingin menjelaskan tentang materi dari praktikum yang pertama, yaitu membahas tentang karbohidrat. Perkenalkan, nama saya Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji karbohidrat sederhana, di mana karbohidrat ini merupakan senyawa yang terdiri dari atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam keberadaan amilum ini, di dalamnya terkandung bahan makanan diuji dengan pemberian larutan yang yodium atau betadin. Larutan yodium ini atau betadin ini menyebabkan amilum berubah warnanya menjadi biru tua. Jadi, makanan ini mengandung amilum yang ditetesi larutan atau betadin akan berubah menjadi biru keunguan atau biru kehitaman. Alat dan bahannya itu ada di sini seperti ada piring dari plastik yang kosong, baru ada seiris pisang, ada seiris tomat, 1,5 sendok teh nasi, baru ada seiris telur, baru ada seiris tahu, baru ada 1 sendok makan margarin, 1 biskuit, gula pasir 1 sendok teh, tepung terigu 1 sendok teh, dan kentangnya 1 iris, baru ada betadin. Di sini kami akan mempraktekkan uji amilum dengan langkah kerja. Yang pertama, teteskan 2-3 tetes betadin ke masing-masing bahan makanan. Nih ya, 1, 2, 3 di pisang. Terus ke tomat selanjutnya 1, 2, 3. Terus yang ketiga ke nasi 1, 2, 3. Terus ke telur rebus 1, 2, 3. Terus ke tahu 1, 2, 3. Terus ke margarin yang 1 sendok makan 1, 2, 3. Terus letak ke biskuit 1, 2, 3. Terus ke gula pasir 1 sendok teh tadi 1, 2, 3 tetes. Terus ke tepung terigu ke ujungnya ya 1, 2, 3. Terus ke irisan kentang ya 1, 2, 3. Setelah semuanya kami letak betadin di setiap label-label makanan yang tadi, kami akan butuh waktu untuk menunggu hasil yang akan keluar kira-kira beberapa menit. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari pengamatan kami pada praktikum yang pertama, yaitu praktikum karbohidrat. Di sini yang pertama ada pisang. Pisang itu digunakan dipakai hanya 1 iris, dan hasil dari pisang tersebut sebelum diberi yodium itu adalah betadin. Sebelum diberi yodium, pisang itu berwarna kuning, dan setelah diberi yodium, pisang itu berwarna akan berubah menjadi hitam. Yang kedua adalah tomat. Tomat juga dipakai hanya 1 iris, dan tomat sebelum diberi yodium dia warnanya merah, namun setelah diberi yodium dia akan menjadi kilat dan lebih memerah warnanya. Terus yang ketiga, kami menguji nasi 1 sendok teh. Nasi hasilnya sebelum diberi yodium dia hanya warnanya putih seperti nasi, namun setelah diberi yodium dia akan berubah menjadi biru kehitaman. Terus yang keempat, kami menguji telur rebus yang digunakan hanya putihnya saja, yaitu 1 iris saja,
Dan hasil dari telur rebus itu sebelum diberi iodium telurnya masih warna biasa, warna putih. Namun setelah diberi iodium Dia akan berubah menjadi kuning kecoklatan. dan yang kelima tahu. Di sini tahu kami hanya memakai di sini jelaskan tahu 1 iris dan tahu sebelum diberi iodium dia warna putih ya, warna putih. Namun setelah diberi iodium Dia akan juga berubah menjadi kuning kecoklatan. terus yang keenam ada margarin. Kami memakai 1 ujung sendok makan. Sebelum diberi iodium dia berwarna kuning mentega, namun setelah diberi iodium dia berwarna Kuning kecoklatan. Yang ketujuh, kami mencoba biskuit, hanya gunakan 1 aja. Sebelum diberi iodium dia berwarna coklat atau kayak kuning matang gitu, warna biskuit. Namun setelah diberi iodium dia berwarna biru kehitaman juga. Terus yang ke-8, gula pasir 1 sendok teh. Sebelum diberi iodium dia warna putih seperti gula putih kayak putih gula. Namun setelah diberi iodium dia berwarna Kuning kecoklatan. Yang ke-9 kami mencoba tepung terigu, hanya digunakan 1 sendok teh. Sebelum diberi iodium tepung terigu warna putih kayak kapur, putih bersih. Namun setelah diberi iodium Dia akan menjadi biru tua. dan yang terakhir kami mencoba kentang, hanya dipakai 1 iris saja, dan kentang yang berwarna kuning umbi berubah warna itu sebelum diberi iodium, dan setelah diberi iodium kentang tersebut berubah menjadi warna hitam. Demikianlah hasil dari pengamatan kami. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum protein. Itu uji praktikum yang kedua. Kami akan melakukan uji praktikum yang kedua. Dengan saya Alia Zuhra Dan saya Maharani. Kami akan melakukan uji protein sederhana yang akan dijelaskan oleh Maharani. Untuk praktikum kedua itu uji protein sederhana. Protein merupakan zat makanan penting untuk pertumbuhan, perkembangan, mengganti bagian yang rusak, dan sebagainya. Perlu diketahui, protein tidak dapat dibuat atau disimpan sebagai cadangan tubuh, jadi harus dikonsumsi secara teratur. Secara sederhana, keberadaan protein dapat diuji dengan cara pembakaran bahan yang diuji. Bahan makanan yang mengandung protein jika dibakar akan menghasilkan seperti bau bulu ayam yang terbakar. Bau tersebut menandakan bau protein yang terbakar. Selanjutnya, ini kami ada menyediakan alat dan bahan. Yang pertama ada piring plastik 1 buah. Yang kedua ada lilin 1 buah. Yang ketiga ada alas gelas atau piring kecil 1 buah. Yang keempat ada sendok makan 1 buah. Yang kelima ada korek api 1 dus. Yang keenam ada alat untuk menjepit 1 buah. Yang selanjutnya ada gula pasir 1 sendok. Lalu ada putih telur yang telah direbus itu 1 iris. Kemudian ada roti itu ada 1 iris kecil. Kemudian ada tempe 1 iris kecil. Lalu ada daging ayam 1 iris kecil. Kemudian ada tepung terigu 1 sendok makan. Kemudian ada bulu ayam 1 helai. Lalu ada kangkung 1 batang. Kemudian di sini kami tidak menyediakan seledri karena kami susah mencarinya. Yang pertama sudah kami nyalakan lilin di atas gelas atau piring dengan menggunakan korek api. Lalu yang kedua jepit bulu ayam pakai alat penjepit tadi. Lalu bakar bulu ayam tersebut di atas lilin yang menyala. Lalu amati baunya. Sudah. Yang keempat itu ada bulu ayam yang telah dibakar tersebut dijadikan kontrol dalam uji protein ini. Lalu selanjutnya setelah bakar bulu ayam tadi, kita akan melakukan satu persatu uji coba kepada semua bahan makanan yang ada di sini. Yang pertama itu ada tempe. Akan kita coba bakar seperti bakar bulu ayam tadi.
Setelah itu roti. Bau roti sepertinya kayak roti yang dibakar ya. Lalu ada putih telur yang telah direbus. Seperti apa Ran baunya? Selanjutnya seharusnya ada gula pasir ya teman-teman, tapi di sini tidak dijelaskan bahwa gula pasir itu bakal diapakan. Jadi akan kami skip, lanjut ke bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya yaitu daging ayam. Seperti apa Ran baunya? Seperti ayam yang dibakar. Lalu selanjutnya ada tepung terigu yang akan kita coba dibakar. Kayaknya baunya seperti tepung yang diongseng gitu ya. Iya, betul. Lalu yang terakhir ada kangkung yang bakal kita uji coba juga. Di sini kami akan menerangkan atau menjelaskan hasil pengamatan kami tentang praktikum kedua, yaitu uji protein, yang dimana hasilnya yaitu Selanjutnya untuk uji pembakaran, sebelumnya kami sudah membakar bulu ayam. Nah, selanjutnya kami akan menguji sampel selanjutnya. Untuk yang pertama, kangkung. Kangkung tidak memiliki aroma bulu ayam yang seperti aroma bulu ayam yang dibakar, melainkan memiliki aroma yang lain. Yang kedua, putih telur. Di putih telur, hasil dari pengamatan kami mendapatkan bahwa putih telur memiliki aroma seperti bulu ayam yang dibakar. Yang ketiga, roti. Dari hasil pengamatan kami, yang kami dapat bahwa roti tidak seperti aroma bulu ayam yang dibakar, melainkan memiliki aroma yang lain. Untuk selanjutnya ada daging ayam. Pada sampel daging ayam, kami mendapatkan hasil pengamatan bahwa daging ayam itu memiliki aroma seperti bulu ayam yang dibakar. Selanjutnya pada tempe. Pada sampel tempe, kami mendapatkan hasil bahwa tempe itu memiliki aroma seperti bulu ayam yang terbakar. Selanjutnya ada tepung terigu. Pada sampel tepung terigu, kami mendapatkan hasil pengamatan bahwa tepung terigu tidak memiliki aroma seperti bulu ayam yang dibakar, melainkan memiliki aroma yang lain. Untuk selanjutnya, apakah bahan tersebut mengandung protein atau tidak akan dijelaskan pada teman saya. Ya, saya akan menjelaskan jenis-jenis bahan makanan yang tadi sudah kami uji coba, apakah mengandung protein atau tidak. Yang pertama ada putih telur. Ternyata putih telur sendiri yaitu mengandung protein. Yang kedua ada roti. Di roti sendiri itu tidak mengandung protein. Yang ketiga yaitu ada tempe. Ternyata di tempe itu mengandung protein. Yang keempat itu daging ayam. Di daging ayam sendiri mengandung protein. Yang kelima tepung terigu, yaitu tidak mengandung protein. Yang ketujuh bulu ayam.
ternyata di bulu ayam itu ada tidak mengandung protein. Yang ke-8, kangkung. Di dalam kangkung ternyata tidak mengandung protein. Keterangan yang bisa kami ambil dari uji coba kami tadi, yaitu melalui pembakaran tersebut yang berbau seperti bulu ayam berarti mengandung protein, yaitu bahan makanannya putih telur, tempe, dan daging ayam. Sedangkan yang berbau aroma lain itu tidak atau kurang mengandung protein. Yang bahannya sendiri yaitu kangkung, terigu, dan bulu ayam. Di sini kami bisa menarik kesimpulan dari hasil uji coba kami tadi yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, kesimpulan dari laporan hasil praktikum uji protein hasil pengamatan kami bahwa semua bahan makanan yang diuji tersebut di atas tidak menunjukkan perubahan yang sama. Makanan yang mengandung protein berwarna ungu, yang tidak mengandung protein tidak mengalami perubahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang pembahasan atau hasil dari uji praktikum kami tentang uji protein dari bahan-bahan makanan yang ada. Yang terakhir yaitu ada uji larutan lemak, yang dimana di larutan lemak ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada uji larutan lemak sederhana, yang kedua uji larutan lemak saja, dan yang ketiga Emulsifikasi lemak. Kami kelompok 5 di sini, kami dengan anggota yang lengkap ingin menguji praktikum yang ketiga dengan saya Alia Sura, Saya Andriani. Saya Poliska. Saya Maharani. Baiklah, praktikum yang ketiga yaitu tentang uji lemak sederhana yang akan dijelaskan oleh Puan Rizka. Pada Puan Rizka saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahannya. Pertama, kami sudah menyediakan kertas coklat sampul. Terus yang kedua, kami juga menyediakan pipet. Terus yang ketiga, kami juga menyediakan gelas ukur. Dikarenakan gelas ukurnya nggak ada, jadi kami menggunakan takaran botol susu. Terus bahan yang diperlukan yang pertama di sini ada nasi. Terus juga ada roti tawar. Terus selain roti tawar juga ada tepung terigu. Terus ada tahu, terus ada putih telur, terus ada larutan gula, terus juga ada minyak goreng, terus ada kuning telur, terus ada mentega, terus dibutuhkan juga kecap. Di sini kami akan menjelaskan cara kerja dari praktikum 3. Yang pertama, haluskan semua bahan yang tadi sudah kami sediakan di tempat ini. Saya sendiri menghaluskan si kuning telur, Dan saya menghaluskan tepung terigu putih. Saya menghaluskan tahu. Saya menghaluskan putih telur. Setelah kami sudah menghaluskan, kami menggunakan pipet, terus meletak di dalam kertas coklat. Seperti ini yang sudah kita letakkan dari yang pertama kita lumatkan, lalu kita letakkan ke tempat wadah yang baru untuk melihat hasil apakah akan ada bercak dari setiap makanan atau tidak. Lalu pada bagian makanan yang sudah kami siapkan, kami memberi kertas label.
minyak sama gula. Gula sudah kami larutkan dengan air. Tinggal kami letak ke dalam kertas coklat. Next kita letakkan menggunakan pipet tadi. Gunanya dikasih label pada kertas coklat itu supaya makanan-makanan yang kami uji tidak tertukar. Seperti ini, silahkan diangkat. Ini air gula diletak ke dalam kertas coklat dengan menggunakan pipet. Bahan makanan angkat satu contohnya seperti ini. Ini tahu kami letak dengan kertas label supaya tidak tertukar. Untuk minyak dan kecap tidak usah ditambah dengan air. Setelah semua bahan yang tadi sudah kami haluskan seperti ini ya, sudah kami beri label, terus juga sudah kami pindahkan ke dalam kertas coklat. Dan hasilnya seperti ini. Di sini sudah tersedia ada nasi yang pertama, terus roti. Ini tepung. Ada tahu yang sudah dihaluskan juga, terus putih telur, terus ada air gula, terus ada kuning telur, minyak, terus ada kecap, dan terakhir mentega. Terus cara kerjanya yaitu yang sudah kami siapkan ini tunggu selama kurang lebih 10 menit. Kali ini adapun alat dan bahan yang kami gunakan juga. Alatnya yaitu yang pertama ada gelas atau cup yang kosong. Kami menggunakan 2 buah cup. Yang kedua ada sendok makan. Terus ada pun juga bahan, yang pertama air, yang kedua bensin, yang ketiga minyak kelapa, yang keempat minyak kelapa sawit curah, yang kelima minyak kelapa sawit kemasan, yang keenam minyak jelantah. Adapun cara kerjanya, yang pertama siapkan 2 gelas kosong tadi. Nih, kami menggunakan cup. Lalu masing-masing diisi air dan bensin sebanyak 5 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut, ini bensin. Kita isi ke dalam cup berikutnya. Ini air ya. 5. Ini bensin. Lalu yang ketiga, tambahkan 5 sendok makan minyak kelapa kepada masing-masing gelas yang berisi air dan bensin tadi. Minyak kelapa ya. Terus di air juga letak minyak kelapa sebanyak 5 sendok. Satu, 2, 3, 4, 5.
Setelah itu yang keempat, aduk sampai homogen, sampai larutan tersebut menjadi homogen atau campuran homogen. Kemudian biarkan beberapa waktu. Maksudnya aduk sampai campuran tersebut menjadi campuran homogen, yaitu campuran yang memiliki penampilan dan komposisi seragam atau yang terdiri atas partikel berukuran kecil atau tidak kasat mata dan tidak mengendap bila didiamkan. Sudah. Kemudian kita tunggu sampai beberapa waktu. Lalu setelah itu kita amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu ulangi percobaan sekali lagi pada masing-masing sampel, yaitu kami selanjutnya akan melakukan uji coba dengan minyak jelantah yang akan diberikan kepada air juga bensin. Masing-masing 5 sendok makan juga. 1 cup kita isi dengan 5 sendok bensin kayak tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yang ini kita isi dengan Air juga 5 sendok makan. 1, 2, 3 sendok, 4, 5. Lalu kemudian masing-masing campuran air dan bensin tadi dicampur dengan minyak jelantah. Minyak jelantah ini adalah minyak yang selepas kita pakai menggoreng. Kayak gini, ini minyak jelantah ya. Ini langsung tuang jam makan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi yang air ya. Ya sekarang lanjut kita dengan bensin juga, isi dengan minyak jelantahnya 5 sendok juga. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4, 5. Lalu kita aduk sampai campuran tersebut teraduk. Kemudian biarkan beberapa waktu. Lalu kita amati juga seperti larutan pertama tadi. Itu tadi sama apa? Ini air kan? Itu air. Ini minyak sawinya ini. Bensin. Bensin namanya bukan minyak. Lalu kemudian kita akan uji cobanya dengan minyak kelapa sawit curah yang akan masing-masing dimasukkan ke dalam larutan air dan juga bensin yang masing-masingnya 5 sendok makan. Mana tadi? 2, 3, 1 tersenyum ya guys. 4, 5. Selanjutnya sih bensin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Dicampurkan dengan minyak kelapa sawit curah tadi ya. Sebanyak 5 sendok makan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang isinya air. Terus yang ini isinya bensin. Kita letak 5 juga, 5 sendok 5 sendok makan minyak curah ya. 3, 4, 5. Setelah itu kita aduk kembali Aduk sampai kembali. semuanya tercampur rata. Lalu kita diamkan beberapa saat untuk melihat apa yang terjadi pada campuran tersebut.
Selanjutnya kami meletakkan air kembali sebanyak 5 sendok makan. 2, 3, selalu tersenyum ya guys. 4, 5. Selanjutnya si bensin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Dicampurkan dengan minyak kelapa sawit curah tadi ya. Sebanyak 5 sendok makan juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang isinya air. Terus yang ini isinya bensin. Kita letak 5 juga, 5 sendok makan minyak curah ya. 3, 4, 5. Setelah itu kita aduk kembali Aduk sampai kembali. semuanya tercampur rata. Lalu kita diamkan beberapa saat untuk melihat apa yang terjadi pada campuran tersebut. Kami juga akan mengulangi larutan tadi, larutan air dan bensin, tetapi dengan minyak kemasan. Minyak kemasan. Sama seperti tadi, airnya 5 sendok makan, bensin 5 sendok makan, dan Diisi di dicampurkan. masing-masing cup. Setelah itu dicampurkan dengan 1, minyak makan. 2, 3, 4, 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya ini kita beri minyak goreng kemasan. Minyak sawit kemasan. Sebanyak 5 sendok makan juga di masing-masing air dan bensin tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, ini diisi di ini apa? Air. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, dan 5 sendok. Lalu diaduk seperti tadi sampai keluar larutan tersebut tercampur rata. Kemudian didiamkan beberapa saat untuk diamati hasilnya. Kemudian kami akan menguji coba emulsifikasi minyak. Memerlukan alat dan bahan. Yang pertama gelas atau cup kosong, Ini gelasnya, sendok makan, 2 sendok makan, air, air, larutan sabun, ini air sabun, minyak makan, ini minyak makan, dan aquades. Aquades. Adapun cara kerjanya, yang pertama ambil gelas atau cup kosong tadi, lalu dimasukkan 5 sendok makan air, lalu diperhatikan terbentuknya emulsi yang jika dibiarkan akan memisah kembali. Lalu yang kedua, pakai gelas lagi atau cup kosong, dimasukkan 5 sendok makan aquades. Sendok itu aja, sendok plastik, bukan sendok ini.
Ini aquadesnya, si segel. Masukkan 5 sendok makan. tiga, 4, 5. Lalu dicampurkan 5 tetes larutan sabun. Ini larutan sabun, ini dia. Sebanyak 5 tetes, kita menggunakan pipet. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dikocok juga seperti yang pertama tadi. Dan diperhatikan terbentuknya emulsi yang jika dibiarkan tidak akan memisah kembali. Saya Habib Syekh Maulana, saya akan membacakan hasil praktikum kami. Praktikum yang ketiga. Yang pertama, uji lemak. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil praktikum yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Makanan yang mengandung lemak setelah ditetesi di kertas coklat akan menembus bagian belakang kertas. Yang kedua, makanan yang mengandung lemak adalah minyak goreng, kuning telur, dan margarin. Yang ketiga, semakin tinggi kandungan lemak dalam larutan semakin basah kertas coklat yang ditembusnya. Yang keempat, nasi, roti tawar, tepung terigu, tahu, putih telur, larutan gula tidak mengandung lemak. Yang kedua, uji kelarutan lemak. Kesimpulannya adalah yang kedua, uji kelarutan lemak. Kesimpulannya, uji kelarutan lemak adalah minyak kelapa tidak larut dalam air. Hal ini disebabkan minyak berada dalam air suling akan membentuk emulsi yang tidak stabil. Setelah dilakukan pengocokan, kedua larutan tersebut memisah menjadi 2 lapisan. Di sini air tidak dapat tercampur dengan minyak karena merupakan senyawa yang bersifat polar, sedangkan minyak bersifat non-polar. Pada pengamatan yang dilakukan pada uji kelarutan minyak kelapa, larutan minyak kelapa hanya dapat larut dalam kelarutan bensin. Larutan air ditambah Na2CO3 ditambah minyak. Hal ini dikarenakan bensin dapat memecah ikatan polipeptida pada rantai hidrokarbonnya yang terdapat dalam minyak kelapa dan Na2CO3. Yang ketiga, emulsifikasi minyak. Kesimpulan emulsifikasi minyak, hasil pengamatan menunjukkan bahwa air setelah ditetesi minyak kelapa dapat membentuk emulsi. Emulsi terbentuk tetapi emulsinya stabil, atau dengan kata lain bahwa kedua cairan tidak larut tidak menyatu. Larutan mengalami emulsi stabil dikarenakan adanya emulsigator pada reagen uji sehingga kondisinya stabil. Dan minyak kelapa akan menyatu dengan minyak kelapa yang ditetesi. Demikianlah hasil praktikum dari kelompok kami. Semoga apa yang kami buat tadi mungkin bisa kalian coba juga di rumah atau bisa kalian mengerti. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.